terus asesor, habis itu mobilisasinya ngantar ke sekolah-sekolah lain. Habis jemput dari Ampah tadi. Aduh, Pak hari ini luar biasa. Pak Mantap ya. Muji, Banyak gimana job Pak Pak Muji? Fabri, Angkor, banyak job. mau hilang suara sudah Pak. Enggak, ini loh Pak Budi, Pak Budi, Pak Sanusi, Pak Mugi, Pak Bri, yang saya pikir nih gini, ini kan saya sedang di Buntok. Nah, Ya, siap. sedangkan besok kita tuh sebelum sebelum sesi 2 presentasi itu kan sudah diserahkan ya tugas kita itu. Iya. Iya, 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 iya. Masalahnya ini saya sedang di Buntok nih, besok kan dalam perjalanan Pak. Jadi itu yang saya pikir nih, mau ndak mau ini gimana nanti teman-teman yang bisa menghandle-nya, Oke. yang Oke. standby gitu. Ini dilema etika ini Pak. Nah, kasus Pian tuh jadi angkat di sini katanya. Aduh. Yuk langsung Bisa. siapa yang kalian kita. Besok saya kan di taksi Pak, di perahu, jadi nggak ada sinyal di jalan, jadi Oke. nggak bisa sambil kerja juga, itu yang saya Izin pikir. Pak Ketua. Pak Ketua izin. Gimana ini Pak? Langsung ke kita. Langsung aja, banyak nih Boleh, kasus siapa yang kalau mau mengeluarkan kasus, tapi kita utarakan dulu kasus-kasus apa kira-kira. Kalau saya ada 2 kasus, jujur aja. Satu seperti yang tadi saya sampaikan pada ruang pertama tadi, salah satunya ada rekan kerja itu ya kurang lebih itu. Mintanya SPT terus itu. Oke. Jadi itu salah satu kasus juga. Nah, yang kedua itu terkait kemarin waktu kenaikan kelas, Bapak Ibu ya. Nah, ini ada salah satu siswa saya kelas 5, kan dia semuanya pada nggak memenuhi KKM itu. Sudah nilainya nggak bagus gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian sering nggak masuk sekolah. Nah, jadi saya didatangi oleh wali kelas 5. Kebetulan saya di lapangan kan juga sebagai wali kelas begitu. Iya. Jadi wali kelas 6. Ini Pak, bagaimana Pak murid 1 orang ini? Kita tahan aja kah atau bagaimana di kelas 5? Jadi saya pikir gini, bukannya saya nggak mau nahan anak itu kan, yang saya pikir juga nantinya anak ini saya juga yang nyambut di kelas 6 kan gitu. Nah, bayangkan Bapak Ibu membaca masih belum lancar, perhitungan juga salah satu yang paling nyata itu dalam perkalian aja dia masih belum hafal perkalian. Jadi bagaimana nanti belajar matematikanya di kelas 6 kan begitu. Nah, tapi di satu sisi saya pikir ini kalau ditahan kan gitu, kasihan juga saya pikir anak ini kan usianya sudah nambah juga gitu. Iya. Jadi itu sebelum kami lakukan rapat kenaikan kelas kemarin kan. Nah, datanglah guru kelas 5 itu konsultasi dengan saya. Sebelum itu nanti dibawa ke forum rapat. Jadi saya punya saran begini kemarin. Saya berupaya juga meyakinkan guru tersebut. Begini aja Ibu, saya bilang agar enggak nahan-nahan anak ini, biar aja naik kelas saja. Begitu. Jadi nanti bagaimanapun mungkin saya yang akan membimbing lagi di kelas 6. Nah, ada 2 keputusan, ada 2 opsi sih saya kasih ke Ibu itu kemarin. Yang pertama saya kuatkan untuk menaikkan untuk biar anak itu tetap naik kelas. Saya yakinkan. Nah, opsi yang kedua saya bilang gini aja, kalau nggak dinaikkan minimal itu kita kasih percobaan dulu selama 3 bulan gitu kan di kelas 6. Nanti saya bimbing. Dan anak itu sekarang jadi murid saya di kelas 6 kan. Ya memang susah juga Pak, awal-awalnya luar biasa susah juga. Tapi seiringnya waktu beberapa bulan ini sudah ya berangsur-angsur bisa begitu. Jadi kalau berdasarkan KKM di sekolah, anak ini memang belum memenuhi syarat seharusnya untuk dinaikkan ke kelas. Dari sisi disiplinnya Pak, dari sisi perolehan nilainya juga begitu. Cuma saya punya pertimbangan lain. Salah satu pertimbangan adalah mengenai usianya yang juga semakin bertambah, makanya dinaikkan saja kemarin. Akhirnya keputusan di rapat pun menyepakati apa yang saya arahkan bahwa biar dinaikkan aja anak itu. Nah, itu salah satu kasusnya Pak kalau dari murid. Iya. Tapi kalau dari rekan sejawat ya salah satunya sama seperti yang disampaikan Bu Nurul tadi.
kita sudah bermurah hati tapi seringkali malah disalahgunakan, Pak. Dalam artian disalahgunakan itu ya dibuat-buat lah gitu alasannya kadang-kadang. Cuma kita serba salah, Pak Bri. Saya enggak tahu Pak Bri bagaimana di sana ya. Serba enggak enak kita. Iya benar Pak. Jadi ini untuk guru itu palingan masalahnya Pak Budi, Pak Sanusi, Pak Budi silakan juga kalau ada kasusnya. Kita cari yang simpel-simpel aja tapi memuat semuanya begitu maksudnya kalau bisa. Minimal memuat. Saya nggak ada kasus, Pak. Aman aja. Mantap. Pak Budi. Ada sih ceritanya mirip yang di LMS itu kan ya. Seperti kemarin kita kan ada ulangan tengah semester kan. Di sana kami pakai Google Form online. Jadi siswa kan Senin mulainya startnya. Siswa ini kebetulan ibunya juga guru di sekolah itu. Di sekolah kami ini. Jadi kebetulan kayaknya mereka nih ada jalan-jalan hari Minggu, jadi nggak sempat pulang. Dan posisinya memang guru ini bukan di domisilinya di tempat atau di kampung tempat mengajar. Tapi jadi, mengajarnya di situ ya Pak ya, di mengajarnya gitu ya? Di Bintangkurung. Lalu si murid ini me-WA salah satu guru. Kebetulan juga guru yang di WA bukan panitia UTS, PTS kan. Jadi si siswa ini minta linknya saja. Sedangkan kami nggak memakai link, kami memakai barcode. Jadi nanti tiap siswa men-scan kode itu untuk dapat paket soalnya. Kalau dibagi link dilakukan di lapangan harus ya Pak ya. Di lapangan. Kalau bagi link dimanapun posisinya dia bisa menjawab. Betul. Jadi bingunglah si panitia gara-gara ini kan salah satu guru. Ya, gara-gara ini kan anaknya guru juga kan. Jadi ada kebingungan. Tanya dulu ke saya ya sewaktu selaku waka. Mereka nggak langsung naik ke kepala sekolah. Tanya dulu. Nah gini kata saya kan ini silahkan diatasi aja oleh panitia bagaimana baiknya. Nanti kan panitia yang tanggung jawab kan kepada kepala sekolah. Ternyata lalu naiklah ke kepala sekolah, tidak mendapat jawaban yang puas dari saya kan. Saya juga tidak mau tanggung jawab Pak kalau saya bilang silahkan dibagi, nanti saya akan ditindakkan dengan keputusan kepala sekolah jangan dibagi linknya. Kalaupun dia mau mengerjakan nanti di lapangan aja scan barcode-nya. Jadi artinya tidak dikasih link soal untuk si siswa meskipun ibunya ngamuk-ngamuk kan. Meskipun dia guru di situ. Betul. Ibunya hampir setengah ngamuk lah. Kayaknya malu kan dibahas di forum kan itu masalah anaknya yang nggak bisa ya. Nah itu mungkin yang dari siswanya. Oke, kalau saya tangkap itu berarti artinya kan itu kan kan yang pertama ibunya kan guru di situ juga ya Pak ya. Kemudian murid itu salah satu murid yang dalam hal ini kan harusnya melaksanakan UTS. Iya. Kan UTS-nya kan modenya menggunakan scan barcode begitu. Iya. Tentu saja karena scan barcode kan berarti perangkatnya kan ada di lapangan begitu ya Pak ya. Ada di lapangan ya. Betul. Sedangkan yang bersangkutan minta link saja supaya bisa dikerjakan di mana saja berada. Ya. Dan justru bahwasanya itu adalah sudah menjadi aturan dan kesepakatan di sekolah kan begitu Pak. Benar seperti itu. Berarti kasus Pak Sanusi ini yang di sekolah Pak Sanusi ini nantinya ini berbasis aturan begitu ya Pak ya masalahnya ini lebih aturan bisa etika bisa kan ya ini kan sudah memang masuk etika dilema etika begitu. Nah hilang kawan dari peredaran. Aturan yang ada itu harus di lapangan ya Pak ya. Iya benar. Bisa Pak menarik ini kasus ini bisa kita angkat juga ini. Boleh Pak Sanusi angkat aja nih Pak Sanusi supaya langsung proses. Saya jangan tapi banyak. Silakan diproseskan aku cerita. Ini ya nanti yang posisi di tempat dengan sinyal nyaman nih siapa ya? Ya itu
Pak Bre, pian di tempat aja lah inilah. Maksudnya Pian nih kada kemana-mana lah maksudnya. Ini pian Ya. di tempat tugas juga lah maksudnya karena kada ke kampung-kampung lain maksudnya. ya, aku di anu aja Pak di sekolah. Tapi kan besok kan mobilisasi Pak, asesor. Oh, Bika, kada kawan. Bika kan gladinya. Kalau saya nggak ada sih Sama kami kan masalahnya, sekolah. cuma masalah besok tuh Aman, sedang aman. di taksi aja. Sedang di taksi Mana menuju aja ke Pak, Tampang. bisa aja. Iya. Jadi Kada anunya Pak Sanusi, misalkan ada Pak. ini ada kasus lah, bisa lah. sedikit. Coba. Silakan, Pak, Coba. Ada Mohon kasus izin lah. ke belakang Boleh dulu lah. lah. Mohon Iya, izin ke Jadi kan belakang ini dulu. kan, ini kan berhubung yang kemarin kegiatan Nah, hilang. Hilang suaranya. Iya. Sinyalnya kurang mendukung sini, Pak. Oke. Pian sekampung aja kah lawan Pak Bre itu Pak Mugi? Tetangga. Tetangga, kampung tetangga lah. Nggih, kampung tetangga. Satu Tetangga aja kampung. anunya. Satu aja tower sinyalnya. Nggih. Sesuai. Mundak cepat Pak Budi nggak ada kasus, Pak Budi. Pak Budi nggak ada kasus. Banyak aja kasus yang punya tutupi. Tapi nggak diungkap modelnya. Nyaman lakas tuh. Itu. Kalau di sekolah itu kasusnya kurang menantang kasusnya. Kayak Pak Sanusi tadi kan bagus aja menantang kasusnya tuh bagus Pak Sanusi atau Pak Muji tadi tuh bagus gitu Iya. kasusnya. Kalau Ampun Ulun tuh kurang menantang, jadi kurang bagus juga gitu. Tarik. Kalau kasus di tempat saya itu ya sudah agak menantang sedikit. Kayak apa? Orang yang penting Pak kasusnya tuh bisa diatasi. Iya, okay, betul. Iya. Bisa diputuskan gitu. Oke. Pak Mugi. Oke. Kalau kasus di tempat saya kemarin anak-anak kelahi, Pak. Kelahi aja, Pak, Ahmad Sanusi. Sampai orang tuanya sama orang tua itu sampai ikut mau kelahi juga. Oke. Ngeri lah. Sampai ke kampung ada. Biasa bagus tuh. Ada habis di sekolah aja. Iya. Nggak sampai ke Kapolsek. Mantap. Nah, itu boleh. Tapi ini Pak Mugi orientasinya itu penyelesaian kasusnya ini akhirnya berdasarkan berdasarkan penjelasan aturan begitu gimana? Ini kan kesepakatan akhirnya kan? Oke. Berdasarkan aturan lah begitu. Oke. Yang pasti solusinya kemarin kan ya kedua orang tua dipanggil ke sekolah gitu aja, Pak. Berdamai lah. Berdamai. Oh iya. Ya kalau terlalu rumit ini Pak Mugi masalahnya nih. Jadi kita pilih yang ini aja. Yang saya enggak berani kalau urusannya sudah kelahi sama. Kalau nanti kita rumit menganalisisnya nanti. Iya itu. Ya punya Pak Ahmad Sanusi aja. Bisa. Pak Ahmad aja bagus tuh. Anaknya guru kalau tadi itulah. Ya. Nah, tapi kalau pendapat saya lah kasusnya Pak Sanusi ini tadi memang lebih cenderungnya kepala sekolah itu membuat keputusan kan akhirnya pada aturan kan, sesuai aturan. Iya. Berarti kita ke sana nanti arahnya ya. Iya. Siap, Pak. Jadi dilema etikanya itu selamat malam, bisa Pak. rasa keadilan lawan rasa kasihan kalau. Ini kada Pak, kada kasihannya Pak. Tegas panggaplah sekolah. Kasihan di sini. Iya. Oh gitu. Tegas panggaplah sekolah tuh. Jangan dibari dari sini. Jadi rasa keadilan sebenarnya lawan rasa apa? Oh, anunya lah.
Paradigmanya kan, dilema etikanya, nggih, dilema oh, etika. dilema etikanya itu kan dia berbasis aturan ya. Berarti dia lebih kepada orang banyak atau individu gitu ya, individu atau orang banyak. Kan kepala sekolah ini kan berdasarkan aturan yang ada yang sudah disepakati bersama di sekolah. Nah, sedangkan si anak ini kan minta difasilitasi secara sendiri, berarti antara individu dan orang banyak, Pak. Itu yang lebih cenderungnya. Dilemanya, Individu lawan kelompok dicatat lah. dulu, dicatat Pak Budi, dicatat dulu Pak Budi. Dilemanya itu lebih kepada individu lawan orang banyak, Pak. Kalau saya apa namanya ini. Sebenarnya kayak ini Pak, ada juga Pang yang lain pada anak itu yang izin juga minta link juga bertiga lah. Cuma anak ini yang apa ya, yang muncul ke permukaan oleh ibunya kan ada ya sedikit lah kada terima lah anaknya yang meminta itu tuh di expose di grup gitunya. Kan ini ada 4 ya Pak, sambil kita apa namanya sesuaikan dengan kasus ini. Yang pertama kan individu lawan orang banyak. Kemudian rasa keadilan dengan apa namanya, rasa kasihan, keadilan dan rasa kasihan, ya kan? Iya, iya. Terus yang ketiga apa kemarin? Kebenaran lawan kesetiaan sama kejujuran. Kebenaran. Kejujuran sama kebenaran sama kesetiaan. Nah, yang keempat adalah jangka pendek lawan jangka panjang. Jadi kalau saya ini cenderungnya ke ini aja, individu dengan orang banyak. Karena dia kan mau difasilitasi begitu Pak, sedangkan kebanyakan lain kan kebanyakan murid yang lain di sekolah itu jalan sesuai yang ada. Sementara kalau menurut pendapat kepala sekolah ini bisa masuk itu sama yang jangka pendek, jangka panjang itu masuk Pak juga. Nah, masuk. Jangka pendeknya kan begini. Jangka pendeknya kan ya oke, anak ini terfasilitasi begitu. Sedang jangka panjangnya nanti mungkin yang lain. Ya, nanti bisa yang lain. Ini bisa aja kemarin nggak hadir kan, minta link bisa aja. Mengikuti itu, juga akhirnya. Boleh. Bisa dicatat Pak Budi. Boleh, artinya ada 2 dilema di situ yang masuk. Maksudnya saya catat 2 paradigmanya. Oh iya. Artinya ulun cerita Pak Pian catat Pak. Ada 2 paradigma apa namanya dilema di situ yang masuk kan kayak begitu. Paradigmanya satu apa tadi? Satu tadi individu lawan orang banyak Pak. Ya, individu lawan orang banyak Pak. Sudah Pak Mugi. Screen ya Pak Sanusi. Hadang. Saya screen yang soal tadi itu langsungnya ketik situ. Oh, siapa? Sedang lelah mencari. Sambil dikerjakan. Sekolah ini masalahnya mau ke kebun esok. Guys, ulun nih PP Pak tentang kurung baba ini. Ya, nah Pak. Ini kelihatan apa? Ya. Nah yang ceritanya untuk 4 paradigmanya dulu lah, yang dilema etikanya yang nomor 1 dengan nomor 4. Ya. Bisa lah tadi Pak Sanusi kita milih lebih dari 1 tadi katanya. Bisa. Salah 1 atau salah 2, salah 3, salah 4 boleh. Oh ya, betul. Atau salah semua ya. Kasusnya ditulis dulu kalau Pak Sanusi lah. Boleh. Tapi ngerti aja kalau kasusnya tuh. Kasusnya ditulis kasusnya dulu. Ngerti. Enggak, kasusnya nanti Pak Sanusi, kasusnya itu diketik, dideskripsikan dulu Pak. Oh. Dideskripsikan dulu. Ya, yang tahu kan Pak Sanusi, yang tahu permasalahannya di situ. Di Canva nanti harus dideskripsikan dulu, baru kita masuk ke analisisnya ini. Oke. Ya, baru kita analisis sama-sama. Kini ja nanti ulun tulis ketikan ceritanya, bukan sampean ulah anunya hasilnya apa tuh paradigmanya yang mana kan. Ya, ini kan ceritanya sudah paham ya kalau ceritanya. Yang penting besok itu jam 5 jam 6 tuh sudah diserahkan ke fasilitator sudah. Oke. Ke siapa rangkumnya? Ke Pian Pak Munjilah rangkumnya lah. Waduh, saya di jalan Pak, besok tuh masih di jalan Pak. Jam berapa sampainya Pian? Bisa jam 3, jam 4 baru sampai Pak, soalnya kan tengah hari Pak taksinya itu.
Tapi bisa aja lah kita. Nggih. Pian Kita- tinggal satukan aja, pian tinggal satukan aja. Iya. Kami Besok kirim mudah-mudahan kirim sempat ya. mentahan. Kami kirim mentahannya ke pian yang kan perangko. Oke. Maaf tadi siap, jaringannya siap, lah. Lu Nah, ya aman ya Pak Bri, aman. Ini apa paradigmanya yang ini lah. Ya, paradigmanya 1 dan 4. Apa lagi konsep apanya? Kemudian prinsipnya tadi, prinsipnya Yes. yang terakhir aja kita ngambil lah, yang berbasis aturan aja lah. Iya. Berbasis aturan. Oke, sip. Kan ada 3 itu prinsipnya. Ya, sudah. Apalagi Ya, kemudian kita analisis berdasarkan 9 langkah itu lagi. 9 langkah. Oke. Mana 9 langkah nih? Di-share Pang 9 langkah. Saya ndak buka Pang ini materinya. Oh, ininya ada malah. Mengenali bahwa nilai-nilai bertentangan. Apa itu mau nggak mau ke-9 itu harus di Inggih. analisis semua kah? Amun 9 langkah tuh Pak, semuanya ke 9 langkah ya tadi petunjuk. Dianalisis ditulis ya. semua lah, dikerjakan semua tuh lah. Ditulis semua satu. Dianalisis dari kasus yang ada itu ya. Kan, Oke, nggak apa-apa, siap aja. Nanti bisa Pak Budi menganalisisnya malam ini. Besok store. berbagi aja kita ya, berbagi yuk. Bisa. Inggih. Nanti saya di yang aturan aja. Oh Di iya, prinsipnya. oke. Nah, yang paradigmanya silakan nanti Pak Bri, Pak Mugi berbagi kita. Inggih, kena ulun-ulah ceritanya kan. Ya Pak Sanusi bikin deskripsi ceritanya. Kemudian Pak Mugi sama Pak Bri silakan analisis paradigmanya. Nah, kemudian saya analisis prinsipnya. Nanti Pak Budi uji ke 9 langkah itu. Bagaimana Pak Budi? Pak Sanusi, kayak Pak kita nih ditinggalin PP nih Pak Sanusi. Iya, harap tuh. Ke Singapura sih Din Han. Singapura sih. Kadang aku mau lah cerita lah. Iya. Pak Sanusi sudahlah tugas 2.3 aksi nyata. Belum. Titik 3 tuh nanti PI 5 Sama aja belum. Kayak apa Pak Bri? Mana Pak Bri ini tadi? Keluar Pak Bri ini. Selamat malam Pak Marcela. Bapak standby nih di ruang kelompok 1. Malam Pak. Iya. mengawani kelompok laki-laki. Iya. Kesimpulan. Benar ya Pak ya, berdasarkan pengalaman, apalagi kalau sudah jadi pimpinan di sekolah kayak Bapak, mungkin sering juga nih menghadapi yang keputusan-keputusan ini. Dilema ini ya Pak ya. Selalu ada. Betul. Iya. Penuh kasus. Ya salah satu yang paling nyata sering tuh ya masalah teman-teman sering keluar masuk ya Pak ya. Betul. Aduh. Mau nggak kita kasih nggak nyaman Pak. Dikasih dia malah dikasih hati mau apa dikasih daging mau hati kayak gitu terus tiap hari. Kasih hati mau jantung. Ya serba salah kita. Jadi mudah-mudahan aja ke depan lebih aman gitu. Oke. Aduh. Pak, kita tanggal 19 kah Pak ini? Loka Karya Pak. Iya. Ya, tanggal Kalau 19. udah ada perubahan tanggal 19 Pak Lutfi. Siap. Mudah-mudahan aman aja nanti. Ya. Nggak ada kendala. Berarti ada kemungkinan ini PP kita yang satu bisa nggak hadir juga kayaknya ya Pak. Ya, kayaknya Pak
Pak Rusdi kada hadir kayak. Oh ya. Berarti nanti Bapak sama Ibu Pia aja nantilah, Iya. Pak. Siap, siap. Mantap aja, Pak. Bukannya Pak Rusdi diwakili oleh Pak Muji lah nantilah. Diwakili Pak Ahmad Sanusi. Ya, pas saja itu Pak Ahmad, wakili Pak Rusdi nanti. Wakili apa? Apa? Si Din datang kena tanggal 19. Oh, datang nggak? Kadenya lawas-lawas di sana habis duitnya. Jaringan wadahku Pak bermasalah Pak. 2-3 kali terlempar. Oh ya Kak Fabri. Oke. Fabri. Tutup kamera lah, izin lah. Nah, kalau aku buka kamera ceket keluar, ceket keluar. Sama aja ini Fabri. Jadi kasus Fabri. mana yang kita angkat Pak? Ini kasusnya kasus Pak Ahmad Sanusi tadi Pak Bri. Kasus muridnya maksudnya, bukan kasus Pak Ahmad Sanusinya, kasus muridnya. Iya. Nah, siap. Nanti kita yang menganalisis Pak Bri, kita berbagi nanti sampean sama Pak Mugi menganalisis paradigmanya yang mana nanti kasus ini. Paradigmanya terkait dengan dilema etikanya Pak Bri. Oke. Lalu nanti lanjut saya akan menganalisis prinsipnya nanti. Masuk ke prinsip yang mana ini nanti pengambilan keputusannya. Siap. Nah, kemudian nanti mudah-mudahan Pak Budi Riono dapat menghandle ke-9 langkah pengujiannya itu untuk dianalisis dari kasus ini. Kok sedikit sekali saya lah. Masalahnya paling ujung kan harusnya dapatnya yang banyak. Enggak, nanti sambil dibantu Pak sama Pak Ahmad Sanusi lah, Pak Sanusi lah. Siap. Nanti Pak Ahmad Sanusi punya cerita. Pak Ahmad Sanusi juga membantu Pak Budi nanti. Izin Pak. Iya. Kenapa Pak? Yang kasus tadi sudah di ini kah? Maksudnya sudah diketik kah? Kalau bisa share screen supaya kita langsung ini lagi proses. Ya, sedang dibuat proses. Maaf tadi Pak, kelewat oleh terlempar tadi Pak lah. Ada apa Pak? Siap. Lagi proses. Ini Pak Sanusi lagi berpikir. Sekali lagi saya katakan inilah Pak Budi sama Pak Ahmad Sanusi terkait dengan 9 langkah pengujian ini memang kayaknya Pak Budi sama Pak Ahmad berkolaborasi ini untuk menganalisis 9 langkah ini karena terkait dengan kasus ini yang lebih tahu ceritanya kan Pak Sanusi ini nanti. Jadi pengujiannya itu kolaborasi aja nanti sama Pak Budi. Kalau yang ringan-ringan kayak prinsipnya, kayak paradigmanya ini aman aja kami bertiga bisa nanti. Prinsipnya sudah ada jawabannya di situ. Berpikir berbasis peraturan. Iya, tapi kan harus dijelaskan juga Pak Budi. Iya, aman aja. Sudah kah ini? Pak ini seorang guru SMP negeri 1 atap 3 kalau pada PTS beliau ketua OSIS dan yang mengalami pusat mengisi semua lagi. Kemudian mendapat paket soal siswa melakukan scan yang berikan pasangan betul. Oke. Mantap. Tinggal checklist saja ini. Jadi tadi checklist itu digabungkan di bawahnya kah? Enggak, di checklist saja, dicentang-centang aja ini Pak. Kan studi kasus pilihan menggunakan unsur dilema etika kan berarti ada gitu, tinggal centang aja. Iya enggak, maksudnya itu dilampirkan enggak di tugas kita ini? Dilampirkan Pak, di ujungnya nanti harus dilampirkan di Canva-nya nanti. Oh. Tapi sudah di checklist semua lah. Yang penting di checklist dulu. Ya itu tugas Pak Muji aja kan benar. Siap aja. Semua. Ya, siap. Ini saya sambil menceklis ini. Membuat salah satu paradigma dari 4 paradigma, ya pasti ada kan nanti.
membuat salah satu prinsip dari 3 prinsip. Ya, hampir semua ini di checklist ini kayaknya. Semua aja Pak, yang aman aja itu. Oke, siap, siap. Tapi kan harus dijelaskan nih kalau di checklist semua. Ya, lihat anunya, kalau lihat teksnya itu, deskripsinya. Ya. Memuat salah satu, memuat hal menarik. Memuat hal-hal menarik atau tak terduga yang ditemui dalam di kasus. Nah, ini dia. Artinya ini ada unsur trilemanya Pak Sanusi. Apakah ada ini kira-kira? Kan nggak ada tadi. Kepala sekolahnya langsung memutuskan nggak diberikan kayak gitu. Berarti nggak ada trilemanya ini. Maksudnya kayak apa, Pak? Kan ini kan dilema etikanya antara berprinsipnya berbasis aturan, kemudian antara individu dan orang banyak atau jangka pendek, jangka panjang. Nah, lalu yang poin kelima ini memuat hal-hal menarik atau tak terduga yang ditemui dalam menganalisis studi kasus pilihan. Oh, ini yang tak terduga ya. Ya, salah satu apa Pak yang tak terduga dari analisis ini kira-kira nantilah? Kepala sekolah memberikan apa? Memberi apa? Melakukan sesuai aturannya. Yang Ya, tidak oleh terduga. kayak ini Pak. Ini kan kena kan yang mamanya nih yang habot dikira kan nyaman aja oleh murid nih, kiranya nyaman aja oleh ini kan mamaku kan guru jua. Iya. Karena artinya kira-kira aku nih dibari jaling, aku nih meminta izin dengan salah satu guru. Oleh aku nih anak guru kan. Nah, oleh aku nih anak guru kan. Berarti Ternyata inilah. Inikah maksudnya dijabarkan sebagai hal yang tidak terduga? bisa jadi Kan atau dia kayak kan apa? sudah tahu, Pak. At- Dia kan sudah tahu bahwa dia sudah tidak sesuai aturan kan begitu ya Pak ya. Dan kepala sekolah tentunya pasti memutuskan sesuai aturan kan, artinya sudah terpikirkan itu dalam kasus ini. Tetapi dianya sendiri malah berpikir mungkin saya tetap dikasih karena saya anak guru kan gitu. Atau Berarti si guru itu atau hal yang panitia muncul ya. atau panitia tadi kebingungan kan dia sebenarnya dia hendak kasihan lawan mamanya atau kada nyaman lawan mamanya, hendak diberi aja linknya, hendak diberikan aja, ternyata kada terduganya kepala sekolah melarang, jadi ini nih serba salah yang si bapak ini hendak diberinya disariki kepala sekolah, hendak kada diberi kada nyaman lawan ibu kan. Berarti kita centang juga ini kan, artinya ada ya hal-hal yang ya menarik. ada aja. Siap kalau gitu. Selesaikan dulu Pak Sanusi. Ya, hadanglah. Soalnya ini kan perlu dijabarkan Pak, semua yang kita centang nih nanti kan perlu dijabarkan semua di Canva ini. Ya. Oke. Hasil penugasan masing-masing anggota telah diserahkan. Ini maksudnya hasil penugasan ini apa Pak? Yang nomor 6 ini Pak. Pak Budi. Gimana Pak? Hasil penugasan masing-masing anggota telah diserahkan sebelum tenggat waktu. Maksudnya gimana ini? Ya, kalau kita sudah selesai, kita kumpul ke Fasil kalau esok. Itulah maksudnya? Setelah kumpul di Fasil kan kita presentasikan esok. Setelah presentasi, hasil presentasi, oke, lalu diupload. Maksudnya tinggal waktu diupload kan? Langsung diupload sesuai anunya. Jadwal yang ditentukan. Ya. Hasil penugasan masing-masing anggota telah diserahkan sebelum. Oh ya. Hasil pekerjaan kita maksudnya ini ya? Iya. Yang sudah kita rangkum gitu ya? Iya. Ya oke, sip. Malam ini kita sambil kerja aja lah nantilah. Kita lanjut Zoom aja kita gimit ya berlima. Untung akan. Tapi tinggal membuatnya di Canva nyaman sudah ada bahannya. Langsung aja diketik di bawah di situ nanti. Ini Pak. Ngopi aja ke Canva. Yuk, gimana Pak Bri? Yang untuk yang poin 5 tadi, memuat hal-hal menarik atau
tak terduga, berarti boleh yang menarik, boleh yang tidak terduga kan? Di dalam di balik kasus pilihan. Namun kasus Pak Ya, Ahmad tadi kan ada. ya itu Jadi pengertiannya hal Pak menarik Bri. ya bisa itu Pak. Pengertiannya Pak Bri kan hal yang menarik itu maksudnya satu anu aja, enggak berpisah itu kayaknya Pak Bri. Artinya hal yang menarik itu kan sudah masuk Hmm. ke dalam hal yang tak terduga Tak dari terduga kasus lah. itu. Hmm. Iya boleh Menggambar boleh boleh boleh. hal yang menarik itu kan maksudnya menggambarkan hal yang tidak terduga dari kasus itu. Mhm. Yang menarik tadi kan anu oleh yang Kapolres tadi kan pengambilan keputusan tadi. Kalau Pak di sisi lain kan kisahnya kan ini Pak harus harus aturan ditetapkan. Di sisi lain lagi ada prinsip misalkan apa tadi apa yang anunya Pak belas kasihan kah prinsipnya apa tadi yang Uh, sudah ada ditetapkan. 3 tadi prinsip berbasis aturan, prinsip Hmm. berbasis rasa kepedulian, sama Ya dengan prinsip berbasis hasil hasil akhir. akhir. Nah ini hasil Ya akhir ini ya yang ya. bagus juga ini. Tapi enggak ya, Saat guru bukan menshare hasil di Dewan akhir ya. Guru, Ibu siswa Bukan juga hasil. selaku Dewan Guru tidak terima bahwa anaknya meminta link secara pribadi ke salah satu guru. Saya matikan mikrofon dulu lah teman-teman. Ya ya Pak. Nggih, nggih. Nggih, Pak Musi. Silakan sampai selesai anu ini Pak yang kasus Pak Sanusi.
Oh, Bapak izin dulu lah ke belakang lah. Ini kan ceritanya lah, cukup jalan. Itu Pak Ahmad Sanusi mengingat itu apa sesuai keinginan anak, mengingat itu ya. Besar sedikit Pak Sanusi, geser anunya 100% ya. Iya. Izin Pak lah. Boleh, Oke, boleh. mantap. Lagi kah? Oke, sudah. Ya. Atau kayak ini aja. Nah, kemarin. Kebetulan 1 hari bersih. Nah. Oh, ini tetap Pang dijelaskan ke ibunya tuh bahwa link tuh tetap kada diberi dengan alasan itu katanya. Silahkan jadi dioprekkan apa prinsipnya tadi apa. Iya, bujur mantap. Saling nilai yang saling bertentangan. Studi kasus kalian mengandung unsur dramatika. Iya, berarti ya. Misalnya itu seorang guru mungkin akan dihadapkan pada dalam waktu. Izin Pak Ahmad Sanusi. Ya, apa Pak? Ya, ini Pak yang daftar tugas kita kan misalnya ini kan aku buka apalah daftar tugas checklist tugas kolaborasi. Jadi sini kan ada nomor tugas dan ada atau tidak ada. Di sini kan ada 8 poin yang kita centang disuruh checklist. Studi kasus pilihan mengandung unsur dilematika ya, kan berarti ini rata-rata iya semua ya loh Pak. Iya, Maksudnya iya. nanti Itu nanti kita kayaknya ini yang Pak Mujib aja. menceklis itu. Kalau menceklisnya ya semua. Ya. Kadang kayak ini langsung saja di paradigma dari 4 paradigma. Langsung saja di bawahnya sini nomor 1 terus kita sama-sama nomor 2, nomor 3 sampai 9. Oke, mantap. Ya, itu maksudnya. Nah, supaya esok tinggal masukkan lagi dengan masukkan di Canva kan nyaman sudah ada dalam bentuk Word. Apa dulu tadi? Copy di checklist ya Pak. Ya di checklist nomor 1 itu misalkan yang ya jadi dilematika apa maksud saya masuk
Ada mana checklistnya? Tugas checklist. Lah, kalau yang nomor 1 itu kan kita checklist saja. Nah, setelah di checklist, bentar dulu lah. Setelah di checklist kan studi kasus pilihan menggunakan unsur dilema etika kan sudah kita checklist. Lalu masuk ke poin nomor 2, memuat salah satu paradigma dari 4 paradigma dilema etikanya itu. Ya, itu kan lanjutan dari checklist kita itu, berarti paradigma etikanya ada di sini individu lawan kelompok. Satu. Individu lawan banyak ya. Maksudnya di bawah. Individu. Ya, di bawahnya lagi nomor 1 jadi ya sudah bisa. Kelompok lah. Yalah, apalagi duanya? Ya. Tapi itu baru ininya aja, belum dijelaskan kan. Nah, ya itu penjelasannya itu nanti gini lah penjelasannya, bahwa dalam kasus ini Bapak Kepala Sekolah memutuskan untuk tetap tidak memberikan link karena mengingat sebagian besar murid menggunakan scan barcode sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh panitia di sekolah. Nah, itu penjelasannya nanti. Ya, yang 2 tadi apa ya? Yang dilema etikanya itu ya itu tadi individu lawan orang banyak. Lawan jangka pendek lawan jangka panjang kalau Pak Sanusi tadi Pak Sanusi. Iya, jangka pendek jangka panjang. Jangka pendek lawan jangka panjang. Nah, itu dijelaskan juga nanti Pak masing-masing Pak. Ya. Nah, kayak ininya lah. Kemudian yang nomor 3 Pak. Nomor 3 itu kan sudah kita centang memuat salah satu prinsip dari 3 prinsip dilema etika. Ya kita ambil yang ketiganya ini satu, yang nomor 3 aja Pak, yang berbasis yang kedua ya berbasis aturan kah atau yang pertama itu berbasis aturan? Pertama kayaknya. Yang mana nih? Yang berbasis aturan aja. Bagian mana? Prinsip berpikir berbasis aturan aja. Yang di mana Pak? Yang nomor 3 memuat salah satu yang ini, prinsip. Di sini kah? Nomor 3. Oh, punyanya. Itu yang nomor 3 Pak. Nah ini dia. Ya, benar Pak. Apa berbasis ini? Peraturan. Yang ini kah? Hasil wawancara ini Pak. Apa ini? Apa maksudnya nih? Ini urusan wawancara Pak. Oh yang ini kah kita? Ya nomor 2 dulu. Ini. Loh, ini lah. Punya saya nggak kayak gini checklist ya. Ano. Udah lah, dapat dari mana nanti lah. Pak, oh iya lain Pak. Iya. Pak? Lain. Ini. Kurang lebih aja Pak, cuma bedaannya ya. Makanya tadi bingung aku Pak. Aman. Kadang lah. Sorry lain itu. Mohon izin tutup kamera lah. Saya full asap. Kalau saya Pak jaringannya Pak di sini. Kalau saya buka open kamera terlempar lagi. Ya Pak, paham aja Pak. Kopi. Di modul 3 yang mau waktu kita mau masuk tuh Pak Sanusi, sewaktu kita mau masuk ke ruang kolaborasi ini Pak, Rokol itu kan ada data tugas checklist di situ. Nah ininya. Nah ini dia. Ya ini dia. Iya, mantap. Nah itu yang ya atau tidaknya. Ya. Oke. Studi kasus pilihan mengandung unsur etika, iya lah. Memuat salah satu paradigma, iya. Nah paradigmanya tadi satu. Individu melawan kelompok banyak. Yang Inggrisnya bisa japian lah. Apa tadi? Jangka pendek dan jangka panjang. Dan jangka lawan lah. Lawan jangka panjang. 3 prinsipnya salah satu ya
Apa tadi? Prinsip. Yang berpikir apa namanya, prinsip berpikir berbasis berbasis aturan, berbasis peraturan. Berpikir Peraturan. berbasis peraturan. Itulah. Ya. Ya, Mantap. oke. 9 langkah Nomor kemudian. 4 itu kan ada 9 loh. Satu. Ya, semua Ya. itu. Satu apa? Satu tuh apa Nada tadi ya, pertanyaannya? Izin Pak, itu harus memuat 9 langkahnya kayak ini Pak. Iya, ke 9-nya Iya. dimuat. Dibaca apa, Bri? 9 harus dimuat. Nggih. Ya, yang Baca, pertama 9 langkah kah? Mengenal Iya, nilai-nilai yang bertentangan. Mengenali Mengenali nilai-nilai yang bertentangan. yang bertentangan. Ya. Dua, menentukan pihak yang terlibat. Iya, mantap. Menentukan pihak yang terlibat. Oke, terus. 3, mengumpulkan fakta. Mengumpulkan Fakta-fakta yang relevan. Fakta-fakta yang relevan. Iya. Relevan. 4. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Pengujian paradigma benar lawan benar atau lawan Salah. benar lawan salah. Benar lawan salah dulu Pak. Benar lawan salah. Salah. Baru benar lawan benar. Benar Oke. lawan 5, benar. 5. salah. Pengujian Oh, benar lawan benar. yang Berarti limanya kah? Di nomor 5 benar lawan benar. Oh, kayak Ujian salah. benar lawan benar. Yang kelimanya. Yang keenam. Paradigma atau pakai gila. Hadang, sabar. Ya. Yang keenam, prinsip resolusi. Slow bro. Prinsip resolusi. Prinsip resolusi. Resolusi. Oke. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Investigasi Opsi trilema. apa? Opsi Trilema. Iya, mantap. Ya, 8, buat keputusan. buat keputusan. Yang terakhir, lihat lagi keputusannya, refleksikan. Lagi keputusannya. Nanti diselesaikan kalimatnya, Pak. Refleksikan. Oke, mantap. Nah, berarti Oke. dari 9 ini kita langsung jawab kalau Tinggi. Ya, kita jabarkan, Pak. mengenali nilai-nilai yang bertentangan. Apa di situ kalau gitu lah. 1 kan nilai yang bertentangan tuh keadilan lawan ini. Keadilan lawan rasa kasihan. Enggak, bukan kayak gitu. Bukan gitu. Kalau keadilan kasihan itu kan paradigma itu masuk pada ini nilai Pak, nilai kebajikan yang bertentangan ini apa dari keputusan ini? Berarti Nilai keadilan kebajikan sama apa? Nilai kebajikan. Itu apa kemarin yang nilai-nilai itu kemarin? Ada banyak itu nilai-nilainya. Tanggung jawab segala kalau jujur segala semalam tuh paham dah. Iya. Keadilan dan tanggung jawab mungkin ya. Nilai keadilan dan tanggung jawab ya bagus itu. Yang bertentangannya Pak. Yang bertentangannya. Nilai-nilai itu kan yang Ada bertentangan itu kan di materi itu keadilan, ada kebijakan. PDF itu banyak macam nilai-nilai kemarin tuh. Apa saja Rasa syukur, keadilan, keselamatan, tanggung jawab. Bentar ya. Yang mana? Pak, Keadilan. keadilan, Pak. Keadilan sudah. Keadilan melawan ya, Tanggung keadilan melawan apa Berutang. kira-kira ini? Bentar. Nilai-nilai. Lawan kejahatan. Itu Pak. Misalnya kejujuran Pak, kejujuran dengan nilai Kejujuran lah. Tanggung jawab. Pak, Kejujuran melawan
Kejujuran lawan nilai kemanusiaan kah atau gimana? Ini kan kasusnya ini berbasis aturan ini. Kejujuran apa ya? Tanggung jawab ya, tanggung jawab. Tanggung jawab ya. Bisa tanggung jawab masuk Pak ya. Tanggung jawab sebagai kepala sekolah kan. Tanggung jawab ya. Pihak yang terlibatnya Sebagai ketua panitia tanggung jawab. Menentukan pihak yang terlibat. Panitia lah. Ketua panitia. Ketuanya aja lah. Panitia aja lah seluruhnya panitia. Enggak, ya gini Pak. Nanti kan gini Pak. Pak. Maksud saya gini. Dari nilai yang bertentangan ini kan kita menjelaskannya begini. Ini apa ini? Kejujuran lawan tanggung jawab kah? Nah, artinya gini Pak. Kepala sekolah apa namanya ya? Nilai yang bertentangan ini ya. Kepala sekolah harus jujur harus jujur terhadap aturan. Bentar. Berkomitmen. Jujur terhadap aturan Dan berkomitmen bisa juga Pak. Enggak. Dia kalau penjelasannya gitu malah enggak bertentangan. Ini maksudnya penjelasan yang bertentangan Pak. Contoh misalnya gini Pak. Misalnya kejujuran, ini saya kasih contoh lah. Kejujuran lawan kemanusiaan misalnya. Nah, misalnya guru itu memberi nilai bagus karena ada rasa kemanusiaan Pak. Padahal kalau dia mau jujur, nilai itu sebenarnya jelek. Kan gitu Pak. Nah itu maksudnya yang bertentangan itu Pak. Nah di sini yang bertentangannya gimana Pak? Kita analogikan ini. Kepala sekolah memutuskan sesuai aturan. Padahal sebenarnya gimana ini Pak? Kepala sekolah dia harus kontra Pak. Dia harus kontra nanti. Nilainya harus kontra. Kejujuran dengan kemanusiaan kan kontra dia. Secara kemanusiaan dia kok memberi nilai bagus. Padahal kalau dia mau jujur nilainya jelek. Itu kan kontra dia. Antara kemanusiaan dan kejujuran. Nah sekarang terkait kasus ini nilainya gimana yang kontranya itu Pak? Itu maksud saya Pak. Izin Pak. Ya. Ini kan kalau yang nilai Pak, kalau yang dari modul itu ini pendapat Pak lah. Jadi kalau berbicara yang mengenai nilai yang bertentangan ini erat kaitannya dengan Pak, dengan paradigma. Jadi apa yang kita jawab di paradigma dilema etika itu nanti dibawa ke nilai. Ini contoh Pak lah. Contoh misalkan paradigma yang terjadi itu kan keadilan melawan kasihan, misal kita ambil. Jadi nilai yang bertentangan itu kan tanggung jawab dan kedisiplinan. Seperti yang disampaikan Pak Muji tadi, ya kontra. Jadi itu kalau kita mencari nilainya, itu harus tidak lepas dari paradigma. Jadi berarti gini Pak, yang kita ambil ini kan gini Pak Bri. Apa individu melawan kelompok. Berarti gini Pak Bri. Gini ya Pak Bri ya. Sebenarnya gini ya, kalau ini nanti dulu nilainya kita mau kaitkan dulu. Sebenarnya Bapak Kepala Sekolah kasihan dengan anak ini karena anak ini tidak bisa mengikuti tidak bisa mengikuti UTS karena dia tidak hadir kan. Sebenarnya kepala sekolah kasihan. Tetapi karena tanggung jawab rasa keadilan di sekolah supaya sama dengan anak-anak yang lain, makanya kepala sekolah memutuskan tetap sesuai aturan. Kayak apa memuat di sini? Berarti keadilan dengan apa ini Pak? Keadilan dengan rasa kasihan ya Pak? Boleh. Ya. Boleh lah. Sebenarnya kepala sekolah kasihan aja. Termasuk guru-guru yang lain kan kasihan aja dengan anak ini kan. Tetapi karena kasihan dulu lah. Kasihan. Tetapi karena aturan melawan apa tadi? Melawan keadilan dengan rasa kemanusiaan kan gitu. Kasihan ini kan rasa kemanusiaan Pak. Rasa kasihan aja. Rasa kemanusiaan lawan keadilan gitulah. Iya pas. Kelas sekolah. Cukup satu itu aja Pak Sanusi, jangan banyak-banyak. Nanti tinggi. Nanti banyak. Ini ceritanya apa deskripsinya nih? Diuraikan. Deskripsi. Kepala sekolah tidak memberikan link paket walaupun dia merasa kasihan. Ya. Oke. Tidak. Mantap. Memberikan link paket
paket soal. Bukan kepala sekolah Pak Bri. Yang kasihan ini kan guru-guru sebenarnya. Ya. Guru-guru ini kan kasihan. Mau aja ngasih ini sebenarnya, tapi mereka nggak bisa memutuskan sehingga limpahkan ke kepala sekolah. Kepala sekolah memilih untuk yang keadilan, guru-guru sebenarnya mau memilih yang kemanusiaan. Ya. Pak ini meskipun guru-guru merasa kasihan kan. Tetapi kepala sekolah tetap memutuskan sesuai peraturan. Panitia PTS. Ya, mantap. Lanjut. Guru, kepala sekolah, murid, siswa, murid ya? Murid. Dan yang ngamuk-ngamuk tadi orang tuanya. Murni. Oh, orang tua. Ya. Meskipun guru orang tuanya harus disebutkan juga karena dia sebagai orang tua juga di situ ngamuk-ngamukin. Iya, sip, mantap itu. Fakta yang relevannya apa? Nah, faktanya anak ini kan berada di luar sekolah misalnya. Oh iya. Tidak masuk kan. Anak tidak hadir lah, tidak. Ya, anak tidak hadir. Kemudian fakta lainnya peraturan yang ditetapkan oleh PTS sudah ada kan, adanya peraturan PTS. Peraturan PTS. Ya. Itu aja, jangan banyak-banyak. Iyalah, cukup lah Pak. Iya, itu aja. Pengujian paradigma melawan salah. Benar lawan salah. Aturannya tadi lah. Pengujian benar atau salah. Berarti uji legal dulu Pak. Bahwa tidak boleh siswa tidak boleh mendapat pengujian benar salah soal melalui link mendapat soal siswa sesuai aturan bahwa siswa mendapat paket soal dengan cara scan dan kontak di kelas. Oke. Ya, di kelas. Ya Pak Budi ya. Ayo gimana ini? Yang benar lawan salahnya. Sedang ya itu kan. Itulah. ya. Pengujian paradigma benar lawan benarnya. Ayo. Apalah. Benar sesuai aturan. Benar sesuai aturan. Benar apa ya? Sesuai aturan. Maksudnya tadi itu kan aturan bahwa soal PTS itu kan tidak boleh dikasihkan kepada anak yang anaknya itu jauh dari tempat. Jadi kalau sekolah kan ada memberikannya. Ya, jadi Pak Muji. Kepikiran aku Pak Muji. Bentar ya, saya masih cari referensi nih Pak. Iya, siap. Prinsip resolusi itu apa? Benar lawan benar sekolah. Ini Pak, kalau saya pikir kembali kepada prinsip tadi ini Pak. Kembali kepada yang nomor berapa tadi? Yang tadi? Ini kan benar lawan benar ya. Rasa kemanusiaan sama keadilan Pak. Itu Pak. Lalu pengujian paradigma benar lawan benarnya itu kan adalah rasa kemanusiaan dengan keadilan Pak, lawan keadilan. Rasa kemanusiaan melawan
keadilan. Ya. Oke, keadilan. Ya, sip. Resolusi ini apa? Prinsip resolusi. Prinsip resolusi itu prinsip penyelesaian masalah, Pak. Prinsipnya itu berdasarkan 3 prinsip yang kita gunakan adalah prinsip yang berbasis aturan, begitu kan? Nah, Berarti itu kenapa ini Pak? berdasarkan prinsip berdasarkan berbasis aturan? Karena faktanya memang di lapangan peserta didik itu lebih banyak melakukan PTS itu berdasarkan aturan yang sudah ada. Itu penjelasannya nanti. Karena semua peserta PTS dalam menangani, ini kan prinsip resolusi ini penanganan masalahnya. merupakan soal Sesuai aturan. Ya. Berarti maksudnya Pak, Pak? Prinsip berpikir berbasis rasa peduli, seperti itu Kak Pak? Enggak. Aturan Pak. Berbasis aturan kita ini Pak, karena kepala sekolahnya memutuskan tetap tidak memberikan link kan, Iya, sesuai dengan itu Pak ya. aturan yang ada. Oh iya benar. Karena resolusi itu Berarti penyelesaian. berbasis peraturan, Pak. Ya. Iya sama juga. Terus Kemudian setuju trilemanya tadi. Investigasi. ada nggak trilemanya Pak dari keputusan kepala sekolah ini, apakah ada opsi keputusan lain begitu Pak yang menggambarkan opsi keputusan lain begitu? Oh, ada keputusan lain daripada kadang membari itu tadi. Ya, Oh, itu ada maksudnya trilema ini kan. sis, Trilema ini adalah apa namanya kan dilema ini ada dua pilihan Pak. Nah, dilema itu kan artinya ada 2 pilihan. Apakah ada pilihan ketiga dari 2 pilihan itu Pak yang bisa digambarkan dalam kasus ini? Itu maksudnya trilema Pak. Masuklah misalnya ke ini kan siswanya tetap mengerjakan soal, tapi setelah dia turun kan diselipkan di jam lain, di jam senggang. Bisa Pak. Tapi itu Pak. Tapi ntar dulu, dilema kita tadi apa dulu Pak? Dilema tadi adalah apa tadi Pak? Dilema kita tadi itu antara apa tadi? Individu melawan kelompok ya? Iya. Individu lawan kelompok. Nah, dari individu lawan kelompok ini adakah dilema lain selain itu yang menggambarkan penanganan kasus ini maksudnya? Apa ya? Keadilan versus belas kasihan kalau mungkin bisa Pak. Penjelasannya tuh. Keadilan versus lawan belas kasihan. Jadi kan tetap dikasih soal kan dia merasa kasihan gitu. Enggak Pak. Maksudnya trilema ini jangan sama sekali ada memuat dari ketiga dilema itu Pak. Maksudnya dari keempat paradigma itu jangan dibuat di situ. Oh gitu. Nah, dia di luar Pak, posisinya trilema ini kita kembangkan, tapi itu posisinya di luar kan ada 4 Pak. Oh, ada 4 paradigma itu ada 4 dilema. Pertama kan individu kelompok. Kemudian apa tadi apa yang satunya pokoknya yang trilema ini jangan memuat dari 4 ini Pak. Yang keluar harus. Nah, dia harus keluar dari yang 4 ini. Kalau dilema. Lalu kira-kira apa nih? Dilema jangka pendek sama panjang, terus yang individu dan kelompok artinya ada 2 dilema yang kita pilih. Nah, trilemanya ini harus keluar dari yang 4 itu Pak. Itu maksudnya. Iya. Gimana yo? Iya. Ini Pak, izin Pak. Ya. Tapi kalau bisa dimodifikasi kalau seperti itu penjelasannya mungkin nggak ada opsi trilema di kasus ini. Kayaknya kalau sudah
sudah ke peraturan ya. Tapi pelan-pelan dulu sambil kita memikirnya ini. Itu kan salah satunya contohnya kan misalkan di situ kan sebelumnya itu misalnya apalah dilakukan coach atau pendampingan, mungkin itu kan Tadi opsi. apa penjelasan Pak Sanusi tadi, Pak? Apa penjelasan Bapak Ya, tadi? kan Bisa, siswanya ini kan pasnya hadir, tetap diberi paket soal, tetapi di sekolahnya barcode, di scan barcode-nya. Bisa, Pak ya? Atau gini, Pak. Kan gini, Pak. Kan ini kepala sekolah memutuskan tidak diberikan link begitu kan lah. Iya, link kada diberi. Terus anak ini apakah kondisi anak ini tetap tidak hadir, Pak, atau dia hadir, Pak? Akhirnya. Tidak hadir, dia kada Tidak hadir. hadir. Untuk hari itu, tapi hari berikutnya dia hadir. Artinya keputusan Bapak Kepala Sekolah itu berlaku untuk dia 1 hari itu kan, karena dia tidak hadir. Kelompok 2. Ya, selamat malam. Kelompok 1 ya. Ya, Kelompok 1 mengingat waktu boleh bergabung di ruang utama. Terima kasih. Sama-sama. Siap, Bu. Kita lanjutkan lagi. Oke, Bu, siap. Setelah ini kita Pak ulang Sanusi, Ya. Pak Sanusi, artinya begitu hari esoknya dia hadir lagi, maka diberi kesempatan dia bisa mengulang begitu. Bisa lah Ya, kayak gitu. bisa. Ya memang kayak itu Nah, sebenarnya. itu trilemanya, Ya. Pak. Itu dia trilemanya. Artinya Lalu dia apa tidak hadir prinsipnya? hari itu. Nah, yang mana, Pak? Ya itu, Pak. Lalu prinsipnya? Nah, prinsip penyelesaiannya artinya dia tidak hadir hari itu. Nah, berlakulah keputusan kepala sekolah mengingat dia juga tidak hadir, maka tidak diberi link begitu, Pak. Lalu besok dia hadir, maka dia diberi kesempatan untuk mengikuti atau dia mengulang. Dalam arti dia tidak sesuai jadwal yang lain, tapi dia bisa menyusul di hari yang esok dengan tetap diberikan barcode begitu, tapi tidak diberi link juga. Oke, baik. Nanti kita kembangkan lagi. Baik, kita Yuk. kembali Bergabung ke ke ruang utama ya, Bu? ya. Oke, siap. Ya. Baik. Nanti kita lanjut Pak Sanusi ya. Siap. Silakan kita bergabung ke ruang utama. Ya, siap Oke. Pak Musi.